Halo Sobat Media dimanapun berada, di sini saya akan membuat sebuah konten di mana dalam konten saya ini saya akan membahas seputar tentang kecanduan TikTok. Apa benar seseorang itu dapat tercandu-candu oleh aplikasi TikTok? Mari kita bahas dalam video yang akan saya tayangkan kali ini. Jangan lupa kalian kalau suka dengan channel ini, like, share, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Aplikasi TikTok sukses menjadi primadona di sosial media, menyaingi Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Popularitasnya selama beberapa waktu belakangan langsung meroket dan digemari banyak orang. Mendadak, TikTok menjadi platform favorit untuk mencari hiburan maupun informasi terbaru. Mulai dari lagu terbaru, gosip selebritis, cuplikan film, sampai edukasi kesehatan dijadikan konten oleh TikTok. Nah, dikutip dari beberapa sosial media, pengguna aplikasi buatan Cina ini mendapat 682 juta pengguna baru selama tahun 2020 saja. Setiap pengguna setidaknya menghabiskan waktu selama 50 menit dalam sehari menggunakan aplikasi TikTok tersebut. TikTok sukses membius semua penggunanya yang berasal dari berbagai kalangan dan juga usia. Namun, anak belasan tahun alias remaja adalah yang paling banyak merasakan kecanduan oleh TikTok. TikTok, aplikasi sederhana yang membuat penggunanya kecanduan. TikTok awalnya dikenal sebagai aplikasi yang dipakai penggunanya untuk berjoget-joget dengan alunan lagu sebagai latar belakang. Namun kini kontennya sudah lebih bervariasi, meskipun masih tetap mengutamakan alunan lagu dan juga durasinya amat singkat, hanya 15 detik, namun bisa membuat kita ketagihan sehingga menghabiskan waktu berjam-jam untuk memainkan aplikasi TikTok. Nah, Dr. Julie juga ahli sosiolog yang fokus pada komunikasi dan budaya digital mengatakan kita mungkin mendapatkan konten yang menyenangkan dan menarik perhatian saat pertama kali menjelajahi TikTok, dan Anda mendapatkan sedikit dopamine di otak, di pusat kesenangan otak, jadi Anda ingin terus menggulir dan juga memainkan TikToknya. Namun, kita juga akan menemukan hal yang tidak disukai sehingga terus menggulir ke konten berikutnya. Sifatnya sangat mirip dengan mesin slot perjudian, kata Julie yang berstatus profesor di Universitas South California, Amerika Serikat. Nah, sama seperti Instagram, Snapchat, dan juga Facebook telah mengadopsi prinsip yang sama yang membuat perjudian menjadi kecanduan. Dalam istilah psikologis disebut penguatan acak. Itu berarti terkadang Anda menang, terkadang juga Anda kalah, itu katanya. Menurutnya juga berbagai platform media sosial ini memiliki kualitas adiktif yang sama seperti perjudian. TikTok juga memberikan dampak paling besar bagi pengguna remaja. Dr. Julie juga menyampaikan bahwasannya kecanduan TikTok paling berpengaruh pada otak yang masih muda dan masih dalam tahap perkembangan. Artinya, dampak adiktifnya paling dirasakan oleh pengguna yang masih muda, seperti anak remaja. Otak ini juga bisa merubah berdasarkan interaksi dengan teknologi digital ini, dan salah satunya adalah kompresi waktu. Salah satu hal yang amat memprihatinkan adalah tentang perhatian remaja yang kecanduan TikTok akan cenderung menurun. Selain itu, kita tidak lagi terbiasa berpikir dalam jangka panjang karena kerap menikmati hal yang singkat. Hal ini bukan hanya terjadi pada pengguna muda, namun juga pada semua kalangan usia yang semuanya menggemari aplikasi TikTok. Lalu apa sebenarnya yang membuat pengguna TikTok begitu menggilai aplikasi ini dan melakukan bermacam cara untuk membuat sebuah konten? Pakar media sosial modern dan hiburan Dr. Julie juga menyebut bahwa orang yang menggunakan TikTok diibaratkan sebagai seseorang yang tengah menghipnotis dirinya sendiri. Ketika Anda men-scroll halaman aplikasi TikTok, Anda akan melihat foto atau hal yang menyenangkan dan menarik perhatian. Anda mendapatkan dopamine kecil itu di pusat kesenangan otak, jadi Anda ingin terus men-scrollnya, kata Albeck. Dan juga di saat menyelami aplikasi TikTok, kadang kita juga menemukan hal yang tidak begitu disukai atau mungkin biasa-biasa saja. Itulah yang disebut dengan sebagai diferensiasi yang membuat siapapun kecanduan. Hal yang sama sebenarnya juga dimiliki oleh Instagram dan juga Facebook. Dalam istilah psikologi ini juga disebut penguatan acak yang seperti tadi sudah saya katakan ya. Kita tahu ada kecanduan judi kan, tapi kita tidak sering berbicara tentang bagaimana perangkat kita atau platform dan aplikasi ini memiliki kualitas adiktif yang sama dengan mereka.
Jangan sampai mereka kehilangan banyak waktu hanya untuk menggulir layar dan membuat konten-konten media sosial, sementara kehidupan nyata yang terus berjalan mereka kesampingkan. Nah,